Coba deh, pernah kepikiran nggak soal kabel warna-warni yang ada di dalam dinding rumah kita? Itu tuh bukan sekedar hiasan loh. Tiap warna punya peran super penting dalam sebuah sistem yang dirancang khusus buat jaga kita tetap aman dari listrik. Yuk kita bongkar bareng-bareng bahasa rahasia ini. Nah ini dia, ini adalah gambaran jelas antara aman dan bencana. Salah sambung satu kabel aja, itu bisa langsung memicu korsleting, percikan api, bahkan ya kebakaran. Ini risiko yang nyata banget kalau kita main-main sama listrik. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita menjinakkan kekuatan dahsyat yang nggak kelihatan ini? Gimana caranya para ahli listrik di seluruh dunia bisa kerja dengan aman tiap hari tanpa harus tebak-tebakan? Jawabannya berawal dari masalah ini. Tanpa sistem yang jelas, kerjaan kelistrikan itu rasanya kayak jalan di ladang ranjau. Serius, setiap sambungan itu jadi pertaruhan besar. Asal tebak soal listrik, itu bukan cuma salah, tapi bahaya banget. Lihat deh kekacauan kabel yang di sisi salah ini. Ini sih resep manjur buat bikin korsleting dan situasi yang bisa mengancam nyawa. Bener-bener bencana. Tapi untungnya, ada solusi yang sebenarnya sederhana banget tapi juga jenius untuk kekacauan berbahaya ini. Sistem kode warna standar. Sebuah bahasa universal yang dimengerti sama semua profesional di bidang ini. Prinsip dasarnya itu simple banget. Setiap warna punya fungsi yang spesifik, nggak bisa ditukar-tukar. Inilah fondasi dari keamanan kelistrikan. Nggak ada lagi ruang buat interpretasi, yang ada cuma kejelasan. Intinya, ada 3 jenis kabel dengan 3 peran yang beda. Anggap aja mereka ini 3 tokoh utama dalam cerita kelistrikan kita. Masing-masing punya tugas vital dan simbol di atasnya, petir, lingkaran, sama simbol tanah, itu kasih kita petunjuk soal fungsi mereka. Oke, sekarang ayo kita lihat gimana cara kerjanya di lapangan. Kita bakal bedah arti tiap warna supaya kamu juga bisa baca kabel kayak seorang profesional. Pertama, ada kabel fasa atau live. Warnanya biasanya coklat atau hitam. Nah, ini dia yang bawa arus listrik aktif dari sumbernya. Anggap aja ini jalan tol utama strum. Makanya, kabel ini yang harus ditangani paling hati-hati. Berikutnya, kabel netral. Warnanya selalu biru, dan tugasnya adalah melengkapi sirkuit. Jadi kalau kabel fasa tadi adalah jalan perginya listrik ke alat elektronik kamu, kabel netral ini adalah jalan pulangnya, bawa arus balik ke sumber. Tanpa dia, sirkuitnya nggak akan jalan. Dan yang terakhir, tapi justru ini pahlawannya adalah kabel ground atau arde. Warnanya khas banget, belang hijau dan kuning. Ini adalah jalur pengaman kamu. Kalau ada korsleting atau gangguan, kabel inilah yang menyediakan jalan aman buat listrik kabel ke tanah, jadi kamu nggak kesetrum. Dia ini pahlawan tanpa tanda jasa di sistem kelistrikan. Nah, ini dia visualisasi dari apa yang terjadi kalau kode warna tadi diabaikan. Kacau balau, hijau nyambung ke biru, coklat ke hitam. Setiap sambungan yang salah kayak gini meningkatkan risiko bahaya berkali-kali lipat. Dan ini adalah kejelasan. Lihat bedanya kan? Coklat ketemu coklat, biru ketemu biru, hijau kuning ketemu hijau kuning. Rapi, terprediksi, dan yang paling penting, aman. Beginilah caranya standar mengubah potensi bahaya jadi sistem yang solid dan berfungsi. Mungkin kamu sekarang bertanya-tanya, emang aturan sesimpel ini berlaku buat semua hal? Jawabannya iya banget. Yuk, kita lihat gimana prinsip dasar ini berlaku di sistem yang paling sederhana sampai yang paling rumit sekalipun. Di sebelah kiri kita punya sirkuit lampu bohlam yang simpel di rumah. Terus di sebelah kanan ada sistem 3 fase industri yang jauh lebih kompleks. Tapi coba perhatikan baik-baik. Walaupun sistem industri punya lebih banyak kabel fasa, ada L1, L2, L3, prinsip intinya tetap sama persis. Biru itu selalu netral, dan hijau kuning itu selalu ground, nggak berubah. Kemampuan untuk diskalakan inilah yang bikin sistem ini begitu hebat. Nah, ini membawa kita ke gambaran yang lebih besar lagi. Kode warna ini bukan cuma aturan lokal, tapi bagian dari sebuah bahasa keselamatan universal yang membantu para profesional di seluruh dunia kerja secara konsisten dan aman. Aturan-aturan ini nggak dibuat sembarangan ya, mereka ditetapkan oleh badan standar seperti PUIL di tingkat nasional dan IEC atau Komisi Elektroteknik Internasional di tingkat global. Mereka lah yang menciptakan bahasa yang sama ini, jadi teknisi dimanapun berada bisa langsung paham cuma dengan lihat warna kabelnya. Intinya, standar kayak dari IEC ini menjamin sistem kelistrikan itu aman dan fungsional. Ini bukan sekedar aturan acak, tapi sebuah sistem yang sudah terbukti dan dirancang cuma untuk satu tujuan, menjaga kita semua tetap aman.
Jadi, pesan utamanya sebetulnya sederhana banget. Selalu ikuti standar. Tanda centang hijau ini bukan cuma gambar, tapi simbol dari pekerjaan yang benar, sebuah jaminan keamanan yang datang dari pengetahuan dan disiplin. Sambil kita tutup bahasan kali ini, coba deh kita renungkan sejenak. Bahasa-bahasa tersembunyi apalagi ya yang menjaga dunia modern kita tetap aman? Mulai dari kode warna di kabel ini, sampai protokol di internet, dunia kita tuh dibangun di atas sistem-sistem tak terlihat yang fungsinya melindungi kita. Kira-kira, apalagi yang sering kita anggap remeh setiap hari?